Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab dari begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mencoba untuk ngitung-ngitung banyaknya nikmat Allah, sesungguhnya nikmat Allah adalah perkara yang tidak akan bisa terhitung. Maka ucapkan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa Allah pelihara dalam sehat afiat lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, para pemirsa tausiah subuh dimanapun berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Apa perintah Allah dalam Al-Quran? Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Yang pertama kali disuruh dijaga apa, Bu? Diri sendiri. Kemudian wa ahlikum. Setelah kita jaga diri kita sendiri, Allah Ta'ala firmankan untuk kita menjaga keluarga kita. Atas apa kita jaga diri kita, atas apa kita jaga keluarga kita jaga agar terhindar dari yang namanya siksa api neraka. Bu, itu tandanya sebaik-baik tempat kita pulang itu adalah surga. Dan masuk surga tuh jangan sendirian. Masuk surga itu sekeluarga. Bu, semua dari kita, apapun profesinya, apapun pekerjaannya, seperti apa kedudukan dan status sosialnya, semuanya itu berangkatnya dari rumah. Semua itu berangkat dari didikan seorang wanita yang namanya ibu. Agar apa? Agar terhindar dari api neraka. Itu tujuan utamanya. Kita itu mendidik bukan biar pinter, utamanya bukan. Biar dapat kerjaan yang bagus, bukan. Biar punya harta yang banyak, bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah bagaimana kita dan keluarga bisa terhindar dari siksa api neraka, masuk surga sekeluarga. Itulah kenapa penyair Arab sampai menggambarkan sosok ibu tuh luar biasa. Al-ummu madrasatun. Ibu nih sekolah. Sekolah pertama. Salah kalau ada yang bilang sekolah pertama itu tingkatannya adalah TK. Bukan. Sekolah pertama itu adalah sekolah dari ibu. Idza a'dattaha a'datta sya'ban thayyibal a'raq. Kalau engkau mempersiapkannya, maka sesungguhnya engkau telah mempersiapkan generasi yang unggul. Rusaknya generasi kita pada hari ini bisa jadi karena rusaknya para wanita, karena rusaknya para ibu, karena lalainya para ibu dalam mendidik. Pendidikan apa yang utamanya harus kita berikan kepada anak-anak kita di rumah, ibu? Yang pertama adalah bekali anak-anak kita di rumah dengan ma'rifatullah. Mereka harus kenal sama Allah. Bu, kenal, gak cuma tahu. Banyak orang yang tahu tapi gak kenal. Betul kan? Betul. Siapa Tuhanmu? Allah. Tapi nggak ngerti apa yang Allah suka, apa yang Allah nggak suka, apa yang Allah redha, apa yang Allah nggak redha. Kenapa? Karena dia nggak kenal sama Allah. Jadi kenali anak-anak kita di rumah dengan siapa yang menciptakannya, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ajari anak-anak kita, kenalkan siapa yang seharusnya menjadi figurnya. Siapa yang seharusnya menjadi panutan, menjadi idolanya. Rusaknya generasi kita hari ini bisa jadi karena salah figur.
karena salah idola, karena salah panutan. Sebab orang tuanya, ibunya di rumah nggak mengajarkan, nggak mengenalkan siapa manusia panutan sesungguhnya. Dialah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau nyari apa sih dari Nabi Muhammad? Ada semua. Gantengnya Nabi Muhammad cakep. Akhlaknya Nabi Muhammad akhlaknya sempurna. Apalagi yang dicari? Romantisnya Nabi Muhammad paling baik kepada keluarganya. Maka perkara yang kedua adalah kenali anak kita dengan nabinya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya tidak salah dalam mencari figur dan panutan. Dan yang ketiga, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, bekali anak kita dengan ilmu agama. Sekarang banyak yang milih kurikulum tercanggih. Banyak yang kepengen anaknya bisa komputer. Banyak yang kepengen anaknya jago matematika, masuk universitas yang paling bagus, tapi nggak malu gitu kalau punya anak nggak bisa baca Al-Quran. Betul apa betul? Betul apa betul? Kenyataannya seperti itu. Maka ilmu umum penting, tapi jangan lupa bekali ilmu agama itu yang utama. Bekali ilmu agama yang utama. Ya Allah Bu, Ibu, gimana mungkin anak ngedoain kita kalau dia nggak tahu caranya? Betul nggak? Bagaimana mungkin anak bisa meneruskan kebaikan kita kalau dia nggak tahu caranya? Maka kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha la yarfa'u darajata lil 'abdis salih fil jannah. Innallaha la yarfa'u darajata li 'abdis salih fil jannah. Allah Subhanahu wa taala nanti hamba-hambanya yang salih masuk ke dalam surga, Allah akan naikkan derajatnya. Fayaqul, kemudian hamba tersebut nanya kepada Allah, Min aina hadza ya Rabb? Saya nih naik derajatnya ini dari mana sih ya Allah? Amalan apa sih yang udah saya kerjakan? Yang sekarang aja udah enak ya Allah. Kok ini dinaikkan lagi? Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Min istighfari waladika laka. Kamu naik derajat di surga karena istighfarnya anak-anakmu. Sampai nanti orang tuanya Allah angkat derajatnya ketika di surga. Kemudian terakhir, agar menjadi pedoman kita semuanya. Ini firman Allah yang begitu indah. Apa kata Allah? Walladzina amanu, dan mereka yang beriman. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, keimanan mereka diikuti oleh anak keturunannya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan pertemukan kelak mereka bersama di surga. Jadi kita bareng-bareng sama anak keturunan, jangan cuma di dunia, tapi harus punya mimpi entar bareng-bareng di surga. Caranya apa? Imannya harus sama, amalnya harus serasi. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', kami tidak akan kurangi sedikit pun dari mereka. Amalannya semuanya ada hitungannya. Kecilnya, besarnya tidak akan dikurangi. Kullu mri'im bima kasaba rahin. Semua nanti akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, al jaza'u min jinsin nafaqah. Balasan yang Allah berikan sesuai dari pengorbanan yang kita berikan. Saya ulangi sekali lagi, al jaza'u min jinsin nafaqah. Balasan Allah, ganjaran Allah sesuai dari pengorbanan yang kita berikan. Maka berkorban tenaga buat anak untuk kebaikan jangan tanggung-tanggung. Berkorban waktu untuk anak untuk kebaikan jangan tanggung-tanggung. Berkorban harta untuk anak dalam jalan kebaikan jangan tanggung-tanggung. Mudah-mudahan Allah hitung semuanya itu sebagai balasan ganjaran kebaikan kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sayyidatuna Aisyah mengatakan al jaza'u ala qadri ta'bi. Balasan itu diberikan sesuai dengan kadar capeknya kita. Jadi kalau capek jangan ngedumel Bu. Kalau capek jangan ngeluh Bu.
semakin kita capek dalam mendidik anak, insya Allah semakin banyak balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk di majelis ilmu, mudah-mudahan jadi hamba Allah yang semakin baik. Duduk di majelis ilmu, mudah-mudahan jadi wanita yang semakin solehah, ibu-ibu yang semakin baik, menghantarkan keluarganya menjadi keluarga yang baik, kemudian menghantarkan umat dan negerinya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Adani Allah wa iyyakum jami'an ila siratihil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.